warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsiana Nile Efran dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan opini saya terkait tentang kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Dan tugas ini ditujukan untuk menambah nilai yang diberikan oleh Bapak Romika Junaidi MA selaku dosen Sistem Komunikasi Indonesia. Ya, akhir-akhir ini berita mengenai kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan kembali beredar di dunia pertelevisian dan media sosial. Bermula di tahun 2016, beliau menjadi korban orang yang tak dikenal dan menyiramkan air keras ke wajah beliau sehingga menyebabkan kebutaan permanen. Dan usut punya usut, Novel Baswedan sendiri yang jabatannya dikenal sebagai penyidik KPK yang menangani kasus korupsi besar-besaran, sehingga diduga koruptor yang memiliki kekuasaan besarlah yang mencelakai Novel lewat orang suruhan. Dan akhirnya sejumlah spekulasi pun muncul untuk menindaklanjuti kasus ini. Namun sudah 3 tahun lamanya kasus ini pun tidak terpecahkan juga. Dan pada saat tahun 2020 sekarang ini, kuasa hukum baru memberikan atau membuka suara dan mengetuk palu untuk kasus tersebut. Namun, sejumlah kejanggalan tuntutan jaksa yang mulai terlihat jauh dari data dan fakta yang ada mulai beredar. Seperti pengadilan menetapkan bahwa terdakwa yang menyiram Novel Baswedan menggunakan air aki di luar air keras. Padahal faktanya, beton yang ada di rumah Novel Baswedan bernoda merah karena tersiram air aki, dan perlu kita ketahui bersama bahwa air aki tidak akan meninggalkan noda bercak merah jika tersiram. Lalu saksi yang menolong Novel Baswedan pun merasakan panas pada tangannya pada saat membantu korban dan mencium bau yang sangat menyengat pada bekas siraman. Ya, kejanggalan selanjutnya adalah jaksa menuntut bahwa adanya unsur ketidaksengajaan yang terjadi pada saat pelaku menyiram Novel Baswedan. Kejanggalan tersebut juga digubris oleh komedian bernama Bintang Emon yang jelaskan bahwa ketidaksengajaan tersebut tidak mungkin bisa terjadi begitu saja. Pasti ada faktor lain sehingga pelaku dapat mengincar wajah Novel. Kejanggalan jaksa lainnya mengungkapkan bahwa kerusakan pada mata Novel tidak bersumber pada terdakwa, melainkan penanganan rumah sakit yang tidak benar. Padahal faktanya, Novel Baswedan ditangani oleh dokter spesialis mata terbaik di Singapura. Dan rekaman CCTV juga tidak dijadikan bukti dalam proses hukum. Padahal terlihat jelas di CCTV bahwa terdakwa menyiram Novel Baswedan dengan jelas. Belum terlepas dari kejanggalan yang dilontarkan kejaksaan, Novel Baswedan kini disangkut pautkan kembali dengan kasus sarang walet. Padahal pada laporan kepolisian, polisi menemukan sejumlah fakta bahwa data yang ada merupakan rekayasa dan manipulasi. Jadi seakan-akan di sini Novel Baswedan memiliki citra atau image yang buruk di mata hukum. Setelah semua proses hukum yang berlalu, terdakwa yang menyiram Novel Baswedan hanya diberikan hukuman 1 tahun penjara, yang menurut saya pribadi sangat merugikan pihak Bapak Novel Baswedan. Seperti kita tahu, sehari-hari pekerjaan beliau adalah memberantas para koruptor-koruptor yang sebenarnya adalah menjadi musuh besar utama bangsa kita saat ini. Jadi sangat disayangkan jika hukum penegakan di Indonesia sangat kurang adil kepada Bapak Novel Baswedan, dan menurut saya kesimpulan yang bisa dapat diambil adalah Bapak Novel Baswedan merupakan salah satu bukti lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Demikian opini saya terkait kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.